Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajuli. Saya dari kelas 3C dengan NIM 4012311039. Video yang saya bikin ini yaitu video untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler yang telah diberikan oleh dosen saya sebagai tugas tambahan. Pengertian hukum diplomatik dan konsuler adalah cabang dari ilmu hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler antar negara. Hukum ini mempelajari bagaimana kepentingan negara diwakili dan warga negara dilindungi di negara lain. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik merupakan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Hukum ini didasarkan pada pemufakatan bersama dan dituangkan dalam instrumental hukum. Hubungan diplomatik adalah hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Hubungan ini bersifat politis karena hubungan ini saling berkaitan. Adapun perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik yaitu bertugas untuk memelihara kepentingan negara dengan memelihara hubungan pejabat-pejabat pusat. Dan untuk bagian yang kedua yaitu ada konsuler. Konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima konsuler penerima. Untuk tugas konsuler yaitu untuk memelihara kepentingan negara dengan melaksanakan hubungan bersama pejabat-pejabat tingkat daerah. Hubungan konsuler yaitu bersifat non-politis dan cenderung mengurus masalah administratif dan komersial. Untuk selanjutnya yaitu ada hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen hukum yang merupakan hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan kemajuan hukum internasional. Salah satu prinsip hukum diplomatik yaitu adalah kekebalan diplomatik, yaitu bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang diberikan kepada diplomat. Kekebalan diplomatik bertujuan untuk menjamin keamanan perjalanan diplomat dan melindungi mereka dari gugatan atau penuntutan di negara tuan rumah. Prinsip-prinsip diplomatik dan konsuler antara lain yaitu pertama, diplomat, yaitu terdapat penjabat diplomatik yang harus berlaku jujur, teliti, sabar, setia, dan loyal. Penjabat diplomatik tidak boleh menyalahgunakan hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada mereka. Pejabat diplomatik mewakili negaranya dalam berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan di kancah internasional. Pejabat diplomatik menghadiri berbagai acara dan event khusus di forum-forum internasional dan organisasi dunia. Yang kedua yaitu bagian konsuler. Konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan di suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau wilayah yang belum merdeka.
Adapun tugas konsuler yaitu memelihara kepentingan negara dengan melaksanakan hubungan bersama pejabat-pejabat tingkat daerah. Konsuler biasanya dikirimkan untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik antar negara. Hukum diplomatik dan konsuler adalah cabang ilmu hukum internasional yang mempelajari peraturan bagaimana mewakili kepentingan suatu negara di negara lain dan bagaimana melindungi warga negara suatu negara di negara lain. Yaitu untuk pembahasan yang utama yaitu prinsip-prinsip diplomatik yang menjadi dasar interaksi diplomatik yang efektif adalah negosiasi, komunikasi, membangun hubungan, memajukan kepentingan. Diplomatik adalah seni dan praktek mengelola hubungan internasional melalui negosiasi dan dialog antara perwakilan negara atau organisasi internasional. Selain itu, ada juga kekebalan diplomatik yang merupakan hak istimewa yang diberikan kepada perwakilan diplomatik. Kekebalan diplomatik yaitu meliputi pertama, yaitu ada inviolability, yaitu perlindungan terhadap pejabat perwakilan negara dan tempat kediamannya dari tindakan-tindakan yang tidak sah. Yang terakhir yaitu ada immunity, yaitu perlindungan dari tindakan hukum. Yaitu kekebalan komunikasi, yaitu hak para diplomat untuk berkomunikasi tanpa berhalangan pemeriksaan atau penggeledahan dari negara lain. Kekebalan diplomatik lainnya meliputi kekebalan diri pribadi, kekebalan yurisdiksional, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman, dan adapun kekebalan korespondensi dan pembebasan terhadap pajak dan bea cukai. Baiklah, mungkin sekian dari hasil pemaparan saya kali ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.